Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat kudrah, iradah, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih bisa sama-sama melaksanakan istimewa, wazifah dan tilawah. Yang mudah-mudahan segala amal ibadah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dilanjutkan kita sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang insya Allah amalan-amalan yang kita lakukan akan menjadi ikat untuk kita semua di dalam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya. Insya Allah kita semua yang hadir di sini termasuk umat-umat yang akan mendapatkan syafaat dari yaumil qiyamah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kami atas nama, kalau disebut Dewan Guru Ketiga, ya, karena kita masih sama-sama belajar, ya. Mohon maaf yang tadinya jadwal wazifah ailalah di baiknya Ustaz Dadar atau Kiai Anom, karena beliau ada satu hal yang mendadak, mungkin karena masih kabarnya juga baru tadi pagi datangkan bahwa dipindah, ya mudah-mudahan, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan dan mudah-mudahan urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Yayano, salam dari Ustaz Kecek. Kalau kata saya Ustaz Kecek, beliau lagi sibuk, maklum, insyaallah kita besok bisa sama-sama menghadiri. Dan salam dari beliau untuk disampaikan kepada ikhwan dan akhwat di sini supaya bisa sholat maghrib di sana berjamaah, karena sebelum Maulid Nabi Muhammad SAW pada maghrib kita akan melaksanakan wajibah berjamaah dan membaca manaqib Syekh Ahmad Tijani. Jadi diundang langsung, insya Allah kita bisa tepat waktu sholat maghrib berjamaah di sana. Setelah sholat maghrib kita wajibah berjamaah dan pembacaan manaqib Syekh Ahmad Tijani diserahkan nanti sama ikhwan dan akhwat Tijani saudara baca. Saya yakin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa kita kajian kitab, ya, tentunya kajian kitabnya beda. Kalau Ustaz Musa kajian kitabnya kita kemarin yaitu hadis arba'in, ya. Kebetulan di Jawiyah setiap malam Rabu kajian kitab juga, ya, kajian kitabnya yaitu kitab Sulam Munajat. Kitab Sulam Munajat yaitu kitab yang membahas tentang ilmu fikih dengan adab Imam Syafi'i. Karangannya sama dengan kitab yang dikaji oleh Ustaz Musa, yaitu Sayyidina Nawawi al-Mantan. Ya, kita baca kitab karangan ulama-ulama kita aja, ya. Karangan orang Indonesia yang dunia, ya.
Jangan bangga dengan orang luar, bangga dengan anak Indonesia, ya, ulama Indonesia yang menduniakan. Karangan kitabnya subhanallah. Ya, ada Sarah, Arba'in, ada kitab ya, yang mensyarahi Syafinatul Najah. Ya. Yang mensyarahi kitab Syafinatul Najah, yaitu kitab Sulat Najah. Yang artinya tangga menuju tangga menuju munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangga-tangga untuk kita menyampaikan doa, menyampaikan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan juga ini masih dalam pembahasan tauhid, pembahasan syahadat. Masih dalam pembahasan syahadat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca takbir kitabnya. Bisa diikuti, kita tabarukan. Sebelumnya kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Yang khusus untuk pengarang kitab yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutassikun bikulli kamalin la nihayyata lahu min jihadil adadi fi nafsil amr syawa'un kanat kamalat wujudiyah aw salbiyah kama qallahu ruhaimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mutasifun bikulli kamal, zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bersifat dengan kesempurnaan. Li nihayatul lahu min jihadil adidi bin nafsil amr. Tidak ada batas akhir pada kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi bilangan yang wajib dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau pada esensi perkara kebenaran tersebut. Baik kesempurnaan itu berupa wujudiyah atau salbiyah, sebagaimana penjelasan dari Syekh Asy-Syuhaimi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna. Zat yang memiliki kesempurnaan, yang mana kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terbatas. Kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diukur dengan bilangan. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita hitung, karena zat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh untuk kita perdebatkan, tapi kita bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah mikirin zat Allah itu seperti apa, Allah itu seperti apa, nggak usah. Lalu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bicara zat Allah, ini bicara kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala,
maka modal utama kita yaitu bagaimana kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid seperti itu. Bagaimana kita iman kita. Makanya di dalam beberapa kitab semua ketika bicara ilmu, maka yang bahasan pertama adalah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tauhid adalah fondasi yang sangat luar biasa. Fondasi yang menentukan apakah benar ibadah kita nantinya apa enggak kan? Ibarat rumah dibangun nanti. Rumah kita, bangunan kita tentunya bagaimana fondasinya? Kalau fondasinya lempeng, maka bangunannya juga lempeng. Kalau fondasinya nyelok, otomatis bangunannya bengkok. Bangunannya miring pasti. Nah ini seperti itu. Maka kita mengetahui zat-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya iman kita semakin mantap, supaya iman kita semakin kuat. Karena iman itu, Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa kita lihat, tapi terlihat dengan praktek kita. Itu iman. Jadi iman ini seperti lampu, ini lampu, atau ini mic yang saya pegang. Kita bicara akidah, kita bicara keimanan. Ini. Kenapa ini mic bisa bunyi? Coba saya tanya sama ibu-ibu, kenapa mic bisa bunyi? Hah? Karena ada setrumnya. Kok tahu ada setrumnya? Karena nyala, karena bunyi, kan gitu. Tapi ini ada setrumnya, tapi nggak bunyi. Kenapa? Oh, pintar ini. Kayaknya lulusan mekanik semua. Ya, nah itu gimana? Kalau ada setrumnya tapi nggak nyala berarti kontrak. Nah begitu juga dengan manusia. Manusia ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi nggak mau sholat berarti kontrak. Nah, karena harus seperti itu. Ada menteri itu ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, korupsi berarti ngaku beriman, ya, nggak mau puasa berarti ngaku beriman, nggak mau sedekah berarti orek itu. Itu kalau bahasa Jawa Barat, bahasa baratnya orang Jawa. Jadi di situ bermasalah. Nah maka yang harus kita perbaharui, yang harus kita kuatkan apa? Akidahnya dulu, keimanan kita dulu. Makanya di dalam agama Islam, ya, fondasi pertama yaitu rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu yang kita sahadatnya dulu. Sahadatnya beres apa enggak? Kan? Kalau sahadatnya nyerok pasti miring di badan. Udah pasti. Kalau sahadatnya enggak benar, asal-asalan, tidak diyakini dalam hati kita, gampang tergoyahkan. Apalagi sekarang musim corona. Orang takut ke masjid bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi takut karena corona. Bukan karena mengikuti himbauan pemerintah, bukan. Kenapa nggak ke masjid? Takut tertular corona. Nah kan bukan karena instruksi pemerintah, kan? Akhirnya takut sholat karena corona, takut beribadah karena corona. Itu kapan kita akidahnya belum. Kalau ikat akidahnya miring, fondasinya miring, otomatis bangunan pada miring semua, tinggal yang. Nah, karena itu hati jadi muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita memantapkan keimanan kita?
Bagaimana cara kita supaya iman kita semakin kuat? Tadi jangan Allah jangan kita kutik-kutik. Itu hak Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ada sifat-sifat Allah yang harus kita pelajari. Ya, kita kembali ke pelajaran MI. Ya. Kita belajar ke madrasah lagi. Gak apa-apa. Lebih baik belajar dari madrasah daripada langsung ke SMA nanti nggak naik-naik. Susul lah yang MI. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yujibu 'alaina ma'rifatul man nasyaballahu lana 'alaihi dalilan aqliyan aw syar'iyyah. Dan wajib bagi kita untuk semua mengetahui yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukukan kepada kita berupa dalil akali dan dalil syar'i. Maka untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlukan dua dalil. Untuk mengenal Allah diperlukan dua dalil. Yang pertama yaitu dalil nakli, dalil yang berhubungan dengan akal, dalil yang berhubungan dengan rasional. Jadi beriman bertauhid itu harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, berarti harus dipertanyakan sama kita kan. Karena ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil pertama, dalil nakli, dalil yang harus secara rasional kita pelajari. Yang kedua dalil syar'i, yaitu dalil dengan Al-Quran atau hadis, dalil yang mutlak, yaitu dalil yang proses berdasarkan hukum tekstual melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengetahui keimanan itu dalilnya dua, tidak usah banyak-banyak. Ya. Dalil nakli ini tadi sama. Kan dalil nakli ini. Tadi kita bicara keimanan. Bicara keimanan kan dalil kita bisa pakai akal. Iman nggak terlihat, tapi ada efek daripada dari iman. Mik nggak akan bisa bunyi kalau nggak ada setrumnya. Buktinya ada setrum bahwa miknya bisa berbunyi. Kalau ada setrum, miknya nggak bunyi berarti ada yang konsep. Sama akidah keimanan kita kepada Allah juga sama seperti itu. Akunya beriman kepada Allah, akunya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Akunya begitu. Tapi ketika Allahu Akbar, ingatnya maut. Allahu Akbar, ingatnya akreditan. Ya, apalagi ibu-ibu yang kredit ada kerudung yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Yang satu kreditnya 2.000, yang satu goceng kan ya. Harian. Jadi tekan kredit tidak kayak pengajian. Pengajiannya rutin. Senin, Selasa, Rabu. Ibu-ibu banyak pengajiannya. Kalah kenapa laki-laki ibu? Coba katanya ibu-ibu. Kajiannya banyak. Utangnya juga banyak. Pas seragam. Ngaku badannya ngiri. Iya. Nah, jadi dia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harus diketahui oleh kita. Jadi mengenal Allah harus dengan dua dalil. Masuk akal apa enggak? Setelah masuk akal, lihat dasarnya. Ada enggak? Sesuai enggak dengan dasar nas Al-Quran dan hadis? Masuk akal tapi enggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, berarti no, jangan kita pakai. Berarti itu orang akal-akalan. Kan banyak akal-akalan kadang-kadang pintar, ya kan? Di Al-Qurannya nggak ada, di hadisnya nggak ada, pakai dalil dewek, pakai dalil sendiri, kan? Ini banyak yang sekarang. Makanya, masya Allah kita cari guru yang sanadnya jelas, gurunya jelas, biar gampang nuntutnya.
Ini kalau saya yang ngaji sama saya selalu ajak, saya ngaji di Cirebon, guru saya di Cirebon, saya mondok di Cirebon, saya ajak guru saya, guru saya. Kalau saya ngajak saya nggak usah ngomong, laporkan sama gurunya kan gitu. Ada gurunya, Mas Abi. Oh, Wahid ngajarnya nggak benar nunggu ya, di Depok. Karena kita tahu guru ya, ngadu sama guru ya, apa? Itu kok Buya ngajarnya begitu ya? Kayaknya nggak sesuai dengan dalil, nggak sesuai dengan baik agama maupun dari dia. Silakan seperti itu. Ini supaya apa? Supaya kita belajarnya juga tenang. Kalau punya gurunya jelas, sanadnya jelas, nasabnya juga jelas. Itu subhanallah. Nah ini yang harus kita pelajari seperti itu. Nah hadirin jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala harus dengan kita mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bisa kita pelajari dengan dua dalil. Dalil naqli, dalil akli, dan dalil syar'i. Dalil naqli, dalil yang hubungannya dengan rasional, masuk akal nih, benar kan? Itu rasional nih kita bicara. Kipas, kenapa bisa kipas nyala? Wah ada setrumnya, dicolokin, dicolokin, tapi nggak nyala-nyala, berarti ada yang konslet. Nah, itu keimanan seperti itu. Jadi kita ngaku beriman harus ada efeknya. Imanu ma'rifatu biqalbi wa qawlil lisan wa amalu bi'arkan. Itu iman. Jadi jangan cuma ngaku doang. Oh saya beriman sama Allah. Beriman sama Allah cuman jangan di hati doang. Apalagi cuma di mulut doang, hatinya mah enggak. Jadi tiga-tiganya harus sama. Iman itu ma'rifatu biqalbi. Atau bi'itiqadi biqalbi. Itiqadkan dalam hati, niatkan dalam hati, kenalkan dalam hati itu iman. Iman kepada Allah, iya. Saya beriman kepada Allah. Selain Allah tidak ada Tuhan yang lain. Prakteknya, hati kita melakukan, kita dengan lisan apa? Ucapan kita sebelum ngomong berpikir dulu. Kira-kira kalau saya ngomong begini, Allah ridho enggak ya? Boleh enggak ya sama Allah? Boleh enggak ya sama Rasulullah? Kan itu iman. Jadi antara hati kita, ucapan kita, nah terakhir praktek diarahkan dengan kelakuan kita. Jangan sampai hatinya kiai, mulutnya pejabat, kelakuannya nggak beres kan ya? Ini orang kalau didengerin masya Allah, muji Allah ya. Ya Allah, hanya Engkau yang aku cinta. Lebay. Kan gitu. Tapi di prakteknya nggak mau pakai hijab, ya kan? Sholat ketika ajan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru aja, baru aja. Di masjid kedengar lagi, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah qomat ya? Akhirnya apa? Habis ada ke masjid kagak, ke musola kagak, ya. Habis qomat boro-boro udah kubur lagi. Akhirnya bablas. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi jika anak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat bil qalbi wa qaulil lisan wa a'malu bil arkan. Ada akibatnya tuh tadi. Setrumnya masuk, ada komponennya di dalam. Setelah masuk komponennya ya kan, akhirnya bisa menyala. Nggak bisa langsung dicolokin, nyala dari mana kalau ada mesin di dalam kan gitu. Sama. Kita aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jangan cuma yakin. Kita aku orang Islam jangan cuma yakin, tapi harus ada praktek yang nyata. Nanti berarti ini kita harus muhasabah diri nih, muhasabah. Iya nih saya benar aku beriman, udah ngaji, udah ikut thariqah, tapi ketika ada
di sholat Jumat yang ada keropak lewat. Kalau keropak kalau di sini keropak, ya kan ada amal lewat, kotak amal lewat, ya kan punya duit 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan. Kira-kira yang masuk ke kotak amal yang berapa tuh? 100 benar. Nah kan kita akan menerima. Percaya nggak? Kalau kita bersedekah 100.000 akan menjadi 7 juta. Percaya nggak? Percaya. Kalau percaya Jumat besok 100.000. Coba sebelumnya. Kemarin bisa. Percaya? Ya, yakin gitu. Nah ini kita kalau ngaku-ngaku doang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada efeknya. Yang dipanggil kita sama Allah harus ada efeknya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sifat-sifat Allah yang harus kita ketahui? Sifat Allah yang wajib kita ketahui ada berapa, Bu? Tahu sifat Allah? Ada 20. Dulu kalau lagi kita di kampung mah kita selawatan. Wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi iyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu ayat sama itu ada 50, hukum akidah itu ada 50. Maka mempelajari aqaid 50 wajib buat orang Islam. Nah kita baru sampai di sifat 20 ada 20. Nah dari 20 ini Ibu dibagi menjadi 4. Ada sifat, ingat ya? Ada sifat, ayo. Sifat satu sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, 4 sifat maknawiyah. Jadi 20 itu dibagi. Nah, kita pelajari dulu dah yang 20 dulu nih, kita hafalin. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Nafsiyah sifat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman satu. Jadi sifat salbiyah cuman satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sifat salbiyah nafsiyah, kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada 6. Ya, berapa? 6. Ingat kan? 7. Ada 5 berarti apa? Tapi tadi wujud ada di nafsiyah. Wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadisi iyamuhum binafsiyah. Udah sampai 5. Sampai 5. Ya. Jadi kita kapan ngapalinnya? Sifat 20 dibagi 4. Yang sifat pertama nafsiyah ada 1, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah ada 5. Sifat ma'ani ada 7. Sifat maknawiyah ada 7.
Ini kita kembali lagi pelajaran FIT. Udah lupakan ya? Lupakan. Padahal ini hukumnya wajib. Akok mempelajari akok itu yang 50 ini hukumnya wajib. Akok yang 50 itu apa? Sifat Allah yang wajib 20, sifat yang mustahilnya ada 20. Berarti ada 40. Sifat pada Nabi ada 4 dan mustahilnya ada 4, jadi 8. Jadi 48. Yang duanya buat KL. Karena biar ngaji kita penasaran. Jadi akhirat ada 50 tuh di papakan tuh. Kita pelajarin aja. Kita pelajarin. Ya. Nanti ada khusus kajian kitab sifat 20-nya. Ya. Nanti kita kajian sifat 20-nya khusus dengan kitab sifat 20 karangan Habib Usman. Ya. Habib Usman bin Yahya. Habib Usman bin Yahya itu yaitu kakek mertuanya Habib Rizik Syihab. Itu Habib Usman bin Yahya yang mengarang kitab sifat 20. Kadang kita ngaji kitab sifat 20 tapi nggak tahu pengarangnya. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan. Saya pernah salaman dengan anaknya, pernah salaman dengan mantunya kan gitu. Jadi istrinya Habib Rizik itu ya cucu dari Habib Usman bin Yahya, pengarang kitab sifat 20 yang sering dikaji di majelis-majelis zikir, majelis-majelis takmir. Jadi yang mengarang kitab sifat 20 itu Habib Usman bin Yahya. Yang kita bisa makanya bin Yahya. Karena anak kita kalau mempelajari kitab, apalagi masih dekat pengarangnya atau keturunannya kan, subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memahami sifat nafsiyah yaitu sifat wujud. Sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala ada kitabnya, ada makna, ada kakek-kakek, Pak Odi, Pak Dodo. Jadi ya, makanya buas mau tidur sama kakek-kakek ya. Kakek-kakek masa-masa kakek-kakek kan. Ya itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu. Ada kita. Kita bisa tahu wujudnya Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Masuk akal apa enggak? Nih. Orang akan bertanya lagi sifat akal tentang sifat Allah wujud. Mana wujudnya Allah? Ya. Jadi kalau ada orang nanya wujud Allah seperti apa, kapan? Kalau orang nanya ngeyel kabur. Iya. Kalau orangnya ngeyel kita dibilang nanti kabur, pakan. Sakit. Mana sakit? Ada nggak? Kelihatan nggak? Katanya sakit ada. Coba kita sakit nggak? Sakit. Wujudnya sakit, kelihatan nggak? Itu ciptaan Allah. Apa lagi yang menciptakan sakit? Pakai akal nyambung nggak? Nyambung. Jadi kalau nggak nyambung pakai akal mustahil. Itu sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa pakai akal kita. Bisa. Semua. Kita sering makan jeruk. Ya Pak, yang suka makan jeruk siapa? Semua. Apalagi kalau jualan, kulitnya telan. Kulitnya telan. Ketika bicara jeruk mengandung vitamin C. Coba tunjukkan mana vitamin C. Ada yang tahu? Di belah mana ada jeruk nggak? Nih jeruk. Coba buka jeruk. Tunjukin sama saya di belah mana vitamin C-nya. Ya kan kata dokter sudah di lab, ya kan? Katanya jeruk ini mengandung vitamin C.
Coba buka sama kita. Bukannya apa? Tunjukkan sama kita. Tanya sama dokter yang mengatakan ini mengandung vitamin C. Di mana vitamin C? Hah? Di kulitnya. Kan bisa. Ini ciptaan Allah. Apalagi yang menciptakannya. Tapi bisa pakai logika? Bisa. Pakai nakli, pakai akal bisa. Sekarang di mana dalil nasnya? Di dalam Al-Quran Allah sudah banyak. Di dalam Al-Quran tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah punya kursi, tapi jangan pernah bayangkan kursi Allah kayak kursi yang itu biasa. Beda. Artinya ketika Allah bicara, Allah punya kursi, Allah punya kedudukan. Allah menguasai seantero jagat raya. Allah yang punya, jangan ngaku-ngaku. Kalau ada gunung gede punya saya. Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di laut punya kong saya laut. Aku kata Allah itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah bicara kursi, ketika Allah bicara kedudukan kita, dan Allah bicara tangan, bukan tangan seperti kita, tapi kekuasaan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita nggak sombong. Itu dalil dari nas Al-Quran. Allah ada. Buktinya mana? Ente. Siapa yang nyiptain? Bocor dari batu. Tapi kalau dikasih tahu begitu kagak dengar kali itu tahu. Biar sadar. Sakit. Mana sakit? Katanya mana sakit? Ini sakit mana? Sakit. Itu mah bukan. Ini merah bekasnya, bukan sakit itu. Benar enggak? Sakit bukan yang merah. Ada merah, ada beja, bukan sakit itu bekas. Sakitnya tidak ada yang bisa menunjukkan hadirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini harus kita pelajari lagi. Karena kalau kita jadi pelajari lagi ini lupa. Maka PR, yuk kita pelajari lagi sifat doa. Minimal nanti sebelum tahu artinya satu-satu kita sudah bisa paham dulu. Walaupun pakai nyanyian, ya, walaupun pakai senandung. Wujud kita bako mukhalafatul hawadisi iyamu binafsi wa daliyat Qudurat iradat ilmu hayat sama fasakalam qadiran muridan aliman hayat zamihan basiran mutakalliman. Wujud kita bakom halal fatul
wadaniyat kudrat irodat ilmu hayat zaman basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Ini wajib kita ketahui. Sifat 20 dibagi 4. 1 sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, 4 sifat maknawiyah. Apa? 1 sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, 3 ma'ani, 4 maknawiyah. Ini harus apa? Ini poin. Bicara tauhid tanpa mengetahui ini maka nol nilainya. Maka bisa bilang, oh tauhid yakin, udah yakin. Kalau nggak tahu ilmunya gimana mau yakin? Ya kan? Nggak tahu ilmunya gimana? Yakin. Akhirnya banyak orang ngelihat gajah cuma kupingnya itu gajah. Ya, banyak. Orang bicara gajah, mana gajah itu gimana? Bojong itu lebar. Oh ternyata orang lihat dari kupingnya doang. Gajah itu panjang. Tapi kalau utuh, dia utuh. Oh, yang panjang itu belalainya, yang lebar itu kupingnya, yang besar kandangnya. Jadi kita tahu, bicara tauhid juga nggak cuma yakin. Oh yakin Allah itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang mana? Ketika ditanya, ketika kita punya ilmu, Allah yang wujud, Allah yang tidak, Allah yang baqa, kita bisa tahu. Jadi ketika kita ditanya kan cuma kabarnya. Kita bicara nih sama orang-orang yang tidak paham dengan agama, yang ngaku bahwa tidak usah beragama, tidak percaya sama Allah. Ketika kita ditanya, enak kalau sudah tahu. Ini udah tahu sifat 20 buat dalil nanti kita. Yakin adanya Allah, yakin adanya Allah yang mana? Allah yang wujud. Bukti wujudnya Allah, ada kamu, ada saya, ada yang diciptakan oleh Allah. Allah yang mana? Allah yang tidak. Allah berdiri sendiri. Allah tidak diciptakan, tapi Allah memang ada sebelum ada. Allah ada sebelum ada. Itu Allah. Allah bako, Allah kekal. Enggak kayak kita, umur 60 mati. Allah enggak. Jadi ketika bicara seperti itu enak kalau kita punya dalil. Ya, jangan bilang Allah yang mana? Allah yang menciptakan kita. Tapi ketika kita sudah tahu sifat 20 enak banget. Ya kan? Allah yang mana? Allah yang wujud. Allah yang tidak. Allah yang baqa. Allah yang mukhallafatu bil hawa. Beda Allah sama kita. Allah beda dengan ciptaannya. Maka Allah, saya beriman sama Allah, saya mau Allah sebagai Tuhan saya. Enak. Nah, jadi harus punya dalil ya. Jadi tugasnya PR buka lagi buku, silakan publik tuh. Ya, wujud itu artinya apa sih? Kalau lagi halaman. Tapi pembahasannya nanti khusus di kitab sifat 20 ada. Karena kita ngaji suka pun aja sepintas saja. Tapi ayo kita pelajarin semuanya. Pelajarin dari sifat wujudnya Allah 20. Nanti setelah wujud Allah yang 20, kita sudah plus sebenarnya. Sudah plus belajar yang 20 yang mustahil. Allah wujud, Allah ada, tidak mustahil Allah enggak ada. Allah terdepan, enggak mungkin Allah itu belakangan. Itu tidak mustahil. Allah kekal, enggak mungkin Allah rusak, enggak mungkin. Allah berbeda dengan yang lain, enggak mungkin Allah sama dengan kita. Itu nanti kita pelajari semuanya.
Ya, supaya keimanan kita semakin mantap setelah kita tahu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah kalau mau lagi datang malam Rabu. Jadi malam Rabu kita khusus pembahasan kitab Sulam Munajat. Karena apa? Kita zikirnya harus kuat, syariatnya harus hebat. Kalau syariat hebat dari mana? Dari ilmunya, kan ya? Ya alhamdulillah masih di bab syahadat. Bab syahadat tapi belum kelar-kelar ini. Ini kita belajar sifat rukun Islam, ya. Rukun Islam harus paham. Jangan cuma tahu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Itu mah gampang, anak TK juga tahu. Tapi isinya syahadat, isinya sholat, isinya zakat, isinya puasa, isinya haji, kita harus paham. Itu pentingnya haji, ya Bu. Ya kan? Haji masa dulu yang tadinya udah ingat, udah hafal sifat 20, diingetin lagi kalau haji mah. Diingetin lagi. Ah, males belajar sama Buya mah. Kenapa? Kayak madrasah. Nggak ada apa-apa. Ya kita balik lagi, tapi fondasi kita jadi kuat. Iman kita jadi hebat. Kita punya dalil ketika kita bicara akidah. Nanti jadi lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan Buya, hafalkan sifat 20. Sifat 20 dikelompokkan jadi 4 kelompok, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas apa sih sifat nafsiyah, apa sih sifat salbiyah, apa sih sifat ma'ani, apa sih sifat maknawiyah, supaya kita lebih yakin sama Allah, lebih cinta lagi sama Allah, keimanan kita semakin kuat, ibadah kita semakin mantap. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya. Ya, kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Sambil menunggu. Soalnya ini tadi cendol tadi boleh Cendol Pasantos. Cendol Pasantos. Zawiyah Padepokan Al-Fatih. Kencang lambatnya. Kalau ada yang mau ditanyain sambil ngobrol.